undang-undang bagi dia. Saya akui pidato terakhir dari Benjamin Netanyahu. Dia bayangkan dia ngecam Amerika, negara-negara Eropa, negara mana dia kecam. Dia bilang nggak tahu itu kamu punya aturan-aturan tentang Islam, ya Islam combat Islamofobia, nggak peduli. Jadi akan hantam itu teroris dalam bentuk apapun. Intelijen ya. Ayo. Gimana tahu? Nih, ulat duri. Masuklah kau. Ulat duri masuk. Oh, Bluetoothnya dimatiin dulu Pak. Bluetoothnya dimatiin itu Pak, Bluetoothnya nggak bagus. Suaranya pecah ya. Suaranya pecah nggak enak. Itu yang di Australia, Pak Paul ya, kejadian. Sydney. Nah, kemarin. itu bagus. Sydney. Iya di pantai. Memang lagi Sydney itu kasihan. Di Australia itu paling bagus di kota Brisbane lah. Antang, adem, nggak seperti daerah lain. Sydney saudara saya dari situ, ponakan saya. Ngeri-ngeri sudah. Tapi serem ya itu ya. Lagi di pantai ujuk-ujuk di Brondong begitu. Itu kan random kan, walaupun itu orang Yahudi, tapi kalau pelurunya nyasar ya kena orang juga kan. Itu orang dari Middle Asia, Timur Tengah ya Pak? Orang Pakistan. Imigran Orang ya? Pakistan. Buset. Orang Pakistan. Orang Pakistan. Oh, ada hubungannya dengan Benjamin Netanyahu sama Iran? Enggak ada ya? Katanya sih Iran. Waduh, Salah. katanya Dia Iran, katanya imigran sejak 98 dia sudah masuk. Kan nggak ada hubungannya, Pak. Dia orang di Pakistan, bukan orang Palestina. Kan nggak ada hubungannya. Pokoknya kebencian aja kan. Kalau dia orang dari Gaza mungkin balas dendam atau apa ya. Ini mah orang Pakistan, nggak ada hubungannya. Ya hubungannya cuma itu, ramatan pentil kelamin itulah. Itu tadi, ramatan pentil kelamin. Artinya Pak Paul ada shifting ya. Artinya dulu Indonesia, sekarang Eropa, Amerika, Australia jadi korban ya. Ya, Shifting namanya ya. pertanyaannya, Indonesia masih tetap. loh, tapi Indonesia udah nggak terlalu, Pak. Mengapa? Ya karena Kenapa? eksportirnya ya orang Indonesia ini, negara Indonesia ini eksportir teroris. Masa jeruk makan jeruk? Karena eksportirnya Indonesia lah, biangnya. Dulu kan latihannya di Indonesia, latihan. Kalau udah ya go internasional. Sama dulu Pakistan kan bolak-balik ada bom ya kan, teroris kan. Setelah itu udah nggak ada kedengaran lagi. Go internasional, artinya pemerintah melakukan deal dengan para teroris ini, dengan kantong-kantong teroris ini, termasuk pemerintah Indonesia kan, deal dengan para teroris ini. Pakistan tuh penduduknya luar biasa loh banyaknya tuh. Di bawah Indonesia itu. Setelah Indonesia, Pakistan. Loh, Pakistan sekarang nomor satu banyak Pak. Di atas Indonesia Pak, Pakistan sekarang. Kan di Indonesia 4. Mau jadi nomor 4 setelah Amerika ya. Kok Pakistan itu negara Islam terbesar di dunia sekarang, bukan Indonesia. Iya. Dan penduduk, kalau India sekarang mengalahkan Cina. Iya, betul. Jumlah penduduknya. Ya, jadi sekarang balik lagi ke pertanyaan, apakah orang macam Imron ini yang pengebom Bali ini kan katanya udah direhabilitasi, dikeluarkan, apakah
ini orang benar bisa direhabilitasi. Kalau menurut yang Pak Bari tadi bilang, penghapusan di alam bawah sadar itu nggak berhasil. Terasa tetap jiwanya masih teroris, Tetap, betul. ya kan? Betul. Tetap. Nggak bisa dikeluarin Hanya kata, tidur ya, sleeping ideology. ya. Suatu Kan ketika sekarang bisa sering, bangkit. enggak, sekarang kan dia sering disuruh ceramah lah, anti terorisme segala macam. Saya sih kok nggak percaya. Nggak percaya, jangan percaya. Jangan percaya. Terus salah satu lagi yang tua bangka itu siapa itu? Ketua Abu Bakar Basir. Abu Abu Bakar Bakar Basir. Basir. Ketemu Ya. Jokowi kemarin kan? Ketemu Wah, itu Jokowi. mah Iya. goblok itu sih. Iya, si Jokowi itu sih memang Orang kayak gitu mana bisa dipercaya sih? nggak bisa. Orang mau keluar aja tetap dia nggak mau sumpah setia kok. Iya, macam orang HTI kan nggak mau bendera merah putih kan sama juga lah orang-orang begitu. Malah diisukan Jokowi sama Abu Bakar Basir deal duitnya Jokowi yang dia dikorup. Rame itu di medsos. Jokowi Abu Bakar Basir deal damai karena duit Jokowi banyak. Ada bulan yang lalu tuh kan. Ya, Gila repot. ya. Serem, tapi memang deal-deal itu pemerintah itu memang harus mereka deal with the devil kan. Itu kan sudah sebuah apa namanya, bukan rahasia lagi lah kalau pemerintah bikin deal dengan para teroris ini. Kalau sebetulnya mereka, kalau pemerintahnya lebih kuat ya terorisnya ditibas, tapi kalau pemerintahnya ini lagi lemah ya mereka deal Dipelihara. supaya jangan diganggu. Ya kan? Dipelihara. Dan pasti ada setoran dari pemerintah kepada teroris ini. Wajar itu, cuman bodoh. Kayak Prabowo ini kan make a deal kan dengan teroris ini kan. Prabowo ini tapi aku yakin ini sebenarnya ada kabar lagi mengenai Israel sama ini ya. Jadi gini, nanti besok kita bahas lebih detail ya. Ini kan udah jam berapa ini? Udah jam 4:30 di sini. Nanti besok kita bahas ya. Besok kan saya pakai StreamYard, jadi kita bisa ngomongnya enak. Jadi begini, Indonesia itu nggak bisa masuk ke apa itu OECD OECD itu OECD ya, Pani ya, masuk itu loh. Karena ada satu yang tidak setuju dan untuk bisa menjadi bagian dari apa OECD ya Pak, bener nggak OECD? Ini salah lagi. OECD deh ya, anggap aja. Itu harus tidak boleh ada yang keberatan, harus bulat. Nah, yang Israel itulah makanya untuk Indonesia bisa menjadi anggota ini, organisasi ini, maka mau tidak mau Indonesia harus bekerja sama dengan Israel. Nah, itu kabarnya itu saja. Buat besok kita bahas ya. Menarik sekali ya. Jadi cara menggiringnya begitu. Ini Pak Teddy udah masuk nih. Mana Pak Teddy nih, Pak Teddy. Oke Pak Teddy, Permesta langsung. Shalom teman-teman. Memang ya, saya Iya. langsung to the point yang di Australia itu antara 15 sampai 22 orang yang meninggal. Kemudian itu orang dari Pakistan. Dia sudah dianalisa oleh pemerintah satu agen Australia bahwa dia itu terpapar dengan ISIS. Nah, cuman ini yang kemarahan daripada Benjamin Netanyahu. Karena negara ini sampai dia presidennya itu
presidennya, perdana menterinya Australia dikecam. Nah, ini kebiasaan negara-negara modern. Orang sudah terpapar dengan ISIS, tapi mereka tidak tinjau lebih jauh. Nanti ada pembunuhan, ya beginilah jadinya. Nah, itu pertama story-nya ya, siapa orang itu ya. Bapaknya sama anaknya. Nah, baru teman-teman dapat memahami. Oleh sebab itu analis Islam yang luar biasa, yang udah modern, mereka mengatakan sangat berbahaya sekali Islam ini. Tetapi ya barangkali ada teman-teman yang wawasannya sempit seolah membiarkan begitu aja. Oleh sebab itu yang selalu saya sampaikan, kalau kita mendengar pakar-pakar, ya bilang pakar-pakar yang saya bilang pakar-pakar teologis ya dari Arab yang sudah perubahan cara pikirnya, mereka selalu menyampaikan berbahaya sekali ini Islam dalam bentuk apapun. Oleh sebab itu kita jangan ada apa ya, ragu-ragu mengumandangkan terus-menerus itu. Karena bagi teman-teman di sini sering menyampaikan itu akan meminimalisasikan terjadi teroris. Tapi kalau kita di sini ada kelompok orang yang sering mendukung, sifatnya mendukung, seolah-olah membela, seolah-olah tidak begitu. Nah, itu yang menjadi kecelakaan. Ya, itu yang menjadi kecelakaan. Bagi saya selalu mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab sumber daripada itu dari ajaran Al-Quran itu. Kita nggak usah bilang radikal, teroris, nggak usah bilang itu. Atau terpapar dengan bahasa lain lah. Mau dibilang apa? Karena ini Pak, selalu ajaran doktrin itu yang bukan jadi utama. Yang jadi utama ini selalu bilang radikal, teroris. Tetapi negara-negara yang sudah maju tidak mencari sumber. Dari mana sumber itu? Kalau saya lain, sumbernya dari Al-Quran itu. Nah, tidak heran tadi kalau dibilang tadi Pak Andi sama, orang yang mengalunkan bombak itu apanya masih tidur. Selnya itu masih tidur, sleep selnya masih tidur. Tapi satu kali itu akan muncul karena doktrin ajarannya itu. Oleh sebab itu kalau ada teman-teman pinter ikuti, selalu bilang mengutip daripada Pak Tobing, yang bilang doktrin itu tidak kayak, ya benar, doktrin itu tidak akan hilang karena itu doktrin. Doktrinnya asal mana gitu, cara berpikir. Sumbernya dari Al-Quran. Oleh sebab itu kita di sini kalau diskusi ketahuan, kita tidak membenci manusianya loh. Kita membenci ajaran doktrinnya itu. Itu yang kita harus kumandangkan terus. Karena pada hal itu, pada dasarnya itu yang bagi kita teman-teman akan sedikitnya meminimalisasi tentang kejahatan itu. Itu pokoknya. Ya, kita dengar di Australia seperti itu. Saya kagum lah. Ada seorang kemarin dia pergi ke Texas. Sebenarnya di muka jemaatnya kemarin di mana itu Michigan, dia mau bakar Al-Quran. Itu dia udah mau bakar, cuman ada orang wartawan di situ mendorong dia jangan mau bakar. Tidak ada perlawanan dari kelompok Islam. Kemudian ini namanya Jack Langpur, iya. Namanya Jack Langpur, kalau Anda nonton itu, dia ke Texas hari ini sambil mau bawa babi. Babi kecil digendong. Muter Texas. Dia menyampaikan bagaimana Al-Quran itu diinjak-injak. Ya. Nggak jadi masalah di United States sekarang. Karena bagus. Men-trigger dari situ. Karena ajarannya itu, dia benar, pakai logika dia. Dia pakai logika. Dia nggak benci manusia. Di depan manusia dia cuma pakai teori ajaran Al-Quran itu. Coba teman-teman di anti-Islam USA, dia sekarang berdemo di Texas, namanya Jack Langpur itu. Saya akui orang itu. Nah, ini cara berpikir sehat ya, bukan membenci. Ya, kita ini tidak masuk dalam konteks combat Islamofobia, tidak. Ya, atau kita ini belajar tentang antisemitik, bukan. Kita ini cuman bagaimana kita meminimalisasi kejahatan sumbernya dari mana, dari Al-Qurannya itu. Nah, ini kuncinya teman-teman bagi kita, kuncinya di situ. Oleh sebab itu, mari teman-teman selalu mau menyampaikan itu. Ya. Ini kejahatan di dunia sebenarnya itu dengan Al-Qurannya itu.
Ya, itulah sebagai sumber yang saya dapat dari newsnya di Australia, Sun, kemudian ada beberapa news di Eropa dan menyaksikan langsung pidato Benjamin Netanyahu mengkonem perdana menterinya Lebanon itu dari Lebanis dari Australia. Nah, teman-teman, tapi kita bersyukur yang seorang penjual semangka itu yang menyelamatkan juga banyak orang. Tapi dia juga dari Muslim namanya ya, Ahmed apa itu. Nah, cuma kita di sini cari sumber ya. Sumber daripada sumber kejahatan di dunia ini adalah ajaran Al-Qur'annya itu. Ya, kita nggak usah itu. Jangan, kalau ada orang berhipotesa lain ya, saya sendiri akan mengkondem itu. Ya, tidak ada kompromi. Saya cuma satu kesimpulan, pengajaran sesat itu karena diadopsi dari ajaran-ajaran Al-Quran itu. Ya, saya katakan tadi, kalau ada orang pun mengkonem, oh tidak seperti, ya kalau tidak seperti itu, bahwa orang itu tidak mengikuti pengajaran itu. Saya baca juga komen-komen teman di sini. Dari saya kagum teman-teman di sini. Ada seorang ustadz, kalau dia berdoa, anak orang-orang Islam. Tapi kalau dia mau mendengarkan dari pidato-pidatonya ustadz, dia akan keluar. Saya akui, saya kagum itu. Karena mereka lebih itu menyesatkan gitu. Betul itu. Silakanlah kalau Anda berdoa. Berarti Anda merenungkan diri Anda, siapa Anda. Tidak merenungkan ajaran Al-Quran itu. Karena yang sering itu melakukan itu adalah ustadz yang membawakan ceramah-ceramah itu. Menjerumuskan jemaat itu. Ya, ini saya cuma salah satu random yang saya baca dari komentar daripada YouTube Pak Paul itu. Ya, dia katakan seperti itu. Mereka cuma berdoa, setelah itu kalau mau ceramah dia nggak mau ikut. Ya begitu. Begitu, itu paling bagus ya. Bagi saya itu paling masih sedikit sempurna. Yang penting dia cuma tahu apa adatnya. Dia tidak mau mendengar ajarannya itu. Karena itu ke waktu adat itu artinya kemampuan dia mengintrospeksi dia siapa dia di mata Tuhan. Dan waktu dia menyadari itu bahwa kita ini manusia sama di mata Tuhan. Nah, dari situ tidak terbakar doktrinnya Islam itu. Karena kalau sudah masuk ke ajaran doktrinnya itu yang menyebabkan kejahatan. Ya, ini sudah menjalar ke mana-mana ya, teman-teman. Oleh sebab itu, teman-teman di sini di Eropa sekarang gencar ya. Kemarin salah seorang yang dari Belanda juga pidato seperti itu. Mereka akan pulangkan imigran-imigran Islam itu di mana aja. Kalau di Inggris sudah susah Pak, karena di Inggris hampir wali kota dan beberapa itu sudah menduduki jabatan-jabatan penting di London itu, dan beberapa state bagian daripada London itu. Memang sudah parah itu London itu. Kalau saya ikuti dari pemberitaan dia, bukan dari saya. Kemudian teman-teman, sedikitnya kita supaya ada wawasan luas. Saya cuma ingin bukalah tokoh-tokoh Islam yang dari Mesir, dari Sudan, atau dari Indonesia yang sifatnya moderat berpikir. Baru Anda dapat sedikit pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam itu. Ya, ajaran Islam itu. Betapa jahat. Mereka itu, bagaimana mereka itu punya planning, punya rancangan, bagaimana mengislamkan dunia ini dengan menjalankan syariat itu. Kemudian waktu dijalankan syariat, dia akan merusak segala sistem peradaban manusia yang dibilang civilization itu. Itu semua orang-orang pintar bicara itu. Di dunia mana biar mereka bicara. Walaupun dia ateis, walaupun dia agnostis, walaupun dia ateis, walaupun dia tidak percaya kepada Tuhan. Mereka selalu menyampaikan kejahatan Islam itu yang akan merusak sistem itu. Ya, kita bukan cuma orang Asia yang berbicara, orang Indonesia yang berbicara, di Eropa bicara sama, Amerika bicara yang sama. Ya, di negara-negara lain bicara yang sama, kejahatan Islam itu yang sistemik. Dan kita tahu kan ujung-ujungnya melakukan kebarbarannya itu sangat luar biasa itu. Barbarnya. Sekarang Benjamin Netanyahu bikin pernyataan, dia tidak peduli Amerika dengan aturan-aturan ini. Di Eropa enggak. Dia akan hantam itu Hamas dalam bentuk apapun. Semua teroris dia akan hantam. Tidak ada undang-undang bagi dia. Saya akui pidato terakhir dari Benjamin Netanyahu.
Dia bayangkan dia ngecam Amerika, negara-negara Eropa, negara mana dia kecam. Dia bilang nggak tahu itu kamu punya aturan-aturan tentang Islam, ya Islam combat Islamophobia, nggak peduli. Jadi akan hantam itu teroris dalam bentuk apapun. Karena apa? Negara-negara sekuler ini membiarkan ini teroris ini muncul. Tetapi itu jeleknya Eropa dan Amerika dan Kanada dan negara-negara bagian, mereka tidak tahu. Mereka cuma tahu kemanusiaan, mereka tidak tahu ajaran Muslim itu, ajaran Islam, ajaran Al-Quran itu secara detail. Ujungnya apa? Kemudian rancangan, teman-teman, rancangan sama dia, rancangannya ada rancangan kejahatan, tidak ada rancangan kemanusiaan. Tapi kalau teman-teman di sini bicara, oh ada rancangan, mana dia ada rancangan kemanusiaan? Dia itu kalau menggunakan rancangan kemanusiaan itu dia berjubah. Saya bilang tadi berjubah feminisme, berjubah moderat, berjubah. Mereka akan menggunakan jubah itu. Tapi ujungnya sampai ke situ. Dia akan punahkan itu. Orang-orang yang tidak sealiran dengan dia. Yang saya bilang kemarin, yang bilang unbelievable itu. Yang tidak percaya, tidak sama dengan dia akan bumi hanguskan. Itu ajaran mereka. Ya. Oleh sebab itu saya selalu mau mengatakan di sini, di Indonesia, umpamanya tadi singgung Indonesia, itu karena daripada sumber kejahatan apapun, itu dari Al-Qurannya itu. Baru kita masuk, mayoritas negara kita Islam. Kemudian yang lebih banyak duduk di pejabat negara kita Islam. Oleh sebab itu, dari bagian itu, dasar itu, kemunafikan terjadi di negara kita. Oleh sebab itu, jangan percaya kepada pejabat-pejabat negara kita. Yang terjadi bencana Sumatera atau lain-lain. Mau dia duduk dalam jabatan pemerintah. Karena lebih banyak dusta. Coba Anda saksikan di negara kita. Kita bicara hukum, kedustaan. Pendidikan, kedustaan. Politik, kedustaan. Semua mereka lakukan. Kesejahteraan rakyat mereka lakukan kedustaan. Kebohongan, liar itu. Lebih banyak fraud itu. Kepalsuan itu. Oleh sebab itu kita simpulkan negara kita tidak akan maju karena diakibatkan karena itu sudah tradisi, sudah ajarannya begitu. Oleh sebab itu ada harapan negara kita dari dulu zaman Soeharto. Kalau kami nonton video, nonton ada seorang presenter tanya kepada seorang pakar sosiolog, apakah negara kita ada harapan? Ya ada harapan. Dia bilang kalau begini, kalau begitu, memang dari dulu. Beberapa minggu lalu juga setelah ditanyakan oleh di ELC, bagaimana Bapak? Ini seorang presenter katakan kepada audiens, apakah negara kita tidak ada harapan? Geleng kepala si saya tapi dulu. Sampai sekarang dia tanya itu. Kenapa negara kita tidak ada harapan? Karena ajarannya ini. Ajaran bohong terus. Benar juga dikatakan oleh Pak Paul kemarin, lebih baik negara kita jadi negara komunis. Karena negara komunis tidak akan menekan itu orang yang berbohong. Akan dihukuman mati orang yang berbohong. Tidak heran si pakar sejarah mengatakan di Indonesia. Ya, di pakar sejarah dia bilang Singapura takut kepada Indonesia. Kalau Korea Selatan dia maju karena takut pada apa? Korea Utara. Baru dia bilang Indonesia enggak ada yang dia takuti. Al-Quran aja dia nggak takut. Tuhan aja mereka nggak takut. Bayangkan itu seorang intelektual bicara begitu. Itu bahasa lama teman-teman. Maksud saya bicara ke sini ada referensi kuat untuk menyampaikan, ada literasi kuat untuk menyampaikan teman-teman, negara tidak akan maju. Tidak akan maju. Anda akan bicara apapun tidak akan maju. Kecuali ya orang yang benar-benar ini bicara negara ya teman-teman, bukan bicara tentang keluarga. Bukan bicara tentang kehidupan kita sendiri. Barangkali umat Kristen di Indonesia saya melihat lebih makmur. Jujur aja lebih makmur. Kalau saya mau melihat. Karena pandangannya itu, saya mau katakan pandangan benar-benar punya kebenaran-kebenaran yang kita lihat itu. Tapi itu juga nanti saya kasih contoh. Kenapa orang-orang Kristen lebih sifat maju di negara kita. Minoritas, bukan Islam. Itu ada contohnya. Waktu kerusuhan juga ada contohnya. Saya boleh ambil literasi, bicara tentang ada kecemburuan, kesenjangan sosial, terjadi konflik sosial. Kalau Anda masih membaca buku lama itu, Anda akan lihat. Karena si kelompok Islam cemburu kepada minoritas yang lebih sifat maju. Nah, tapi itu sebagai sampel-sampel yang kecil aja bagi teman-teman.
Ya, bagi saya kesimpulan hari ini, bagi saya yang menjadi trigger tumbuh penyebab kehancuran daripada kebudayaan dunia ini diakibatkan oleh ajaran Al-Quran itu. Terima kasih Pak Paul, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom.